Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Nuansa Adha dari kelompok 10. Kami di sini berkesempatan untuk menerang materi 10.8, yaitu tentang forest management. Saya di sini akan menjelaskan bagian non-harvest factor. Sebelum itu, kita masuk terlebih dahulu ke pendahuluan. Jadi, tujuan dari forest management ini adalah untuk pengoptimalan hasil panen kayu yang berkelanjutan. Kita misalkan XI, yang dimana I adalah 1 sampai dengan N, adalah banyaknya pohon di kelas tertentu yang tersisa setelah dipanen. Lalu, ketika kita mengubahnya ke bentuk vektor kolom, inilah yang disebut sebagai non-harvest vector. Mencari non-harvest vector tersebut untuk panen yang berkelanjutan ini memungkinkan dikarenakan total pohon yang ada di hutan itu tetap, maka kita bisa memisalkan S sebagai jumlah pohon yang ada di hutan, di mana S ditentukan dari seberapa besar lahan yang tersedia dan seberapa besar ruang untuk setiap pohon untuk tumbuh. Di sini kita bisa melihat ilustrasi dari non-harvest vector. Jadi, ini adalah kondisi awal pepohonan sebelum dipanen. Lalu, ketika waktu panen telah tiba, beberapa pohon di kelas tertentu ditebang dan menyisakan beberapa yang kita misalkan sebagai vektor X tadi. Lalu, setelah itu ditanamlah bibit-bibit pohon di tempat yang sudah ditebang tadi. Dan di sini, kita juga bisa melihat bahwa kondisi setelah dipanen dan sebelum dipanen memiliki komposisi yang sama. Dan setelah tumbuh, maka hutan akan kembali seperti semula. Nama saya Raistra Aurel dan saya akan menjelaskan mengenai growth matrix dan harvest factor. Pertama-tama, perhatikan pertumbuhan pohon-pohon di hutan antara masa panen. Selama periode ini, pohon di kelas I bisa tumbuh naik ke kelas yang lebih tinggi atau tidak tumbuh. Kita akan mendefinisikan parameter pertumbuhan GI untuk I sama dengan 1, 2, hingga N-1 sebagai berikut. GI merupakan pohon yang tumbuh ke kelas yang lebih tinggi dan 1 min GI merupakan pepohonan yang tetap di kelas I. Dengan parameter pertumbuhan N-1 ini, kita dapat membentuk growth matrix N kali N atau matriks G. Karena entry pada vektor X adalah banyaknya pohon pada kelas N sebelum periode pertumbuhan, maka entry pada GX merupakan banyaknya pohon kelas-kelas N setelah masa pertumbuhan. Misalkan, selama panen kita pisahkan YI di mana I sama dengan 1, 2, hingga N pohon kelas ke I. Kita dapat mengatakan bahwa vektor kolom Y sebagai vektor panen atau harvest vector. Dengan demikian, Y1 ditambah Y2 ditambah hingga dengan YN pohon ditebang setiap kali panen. Ini juga merupakan total bibit baru yang ditanam setelah setiap panen. Misalkan kita mendefinisikan replacement matrix atau matriks pengganti sebagai R. Maka, vektor kolomnya atau RY dapat menentukan konfigurasi pohon yang ditanam setelah setiap panen. Sekarang saya, Bonardo Lubis, akan menjelaskan mengenai bagian saya, yaitu Sustainable Harvesting Equation. Persamaan karakteristik dari Sustainable Harvesting Equation adalah sebagai berikut, yaitu matriks dari konfigurasi pada akhir periode pertumbuhan, dikurangi matriks dari pemanen atau harvest itu sendiri, ditambah matriks dari penggantian bibit baru sama dengan matriks dari konfigurasi pada awal periode pertumbuhan. Atau secara matematis kita dapat tuliskan sebagai berikut, yaitu Gx min Y ditambah Ry sama dengan X, di mana X dan Y adalah dua variabel yang berbeda. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa I min R dikali Y sama dengan G min I dikali X, di mana I adalah matriks identitas. Apabila matriks-matriksnya elemen-elemennya diperlihatkan akan menghasilkan matriks seperti persamaan yang ada pada slides. Selanjutnya adalah mengenai syarat terpenuhinya Sustainable Harvesting Equation. Kita bisa mulai dengan mengasumsikan Y1 sama dengan 0. Maka dari itu, Y2 tambah Y3 tambah terus sampai tambah YN sama dengan G1X1. Y2 sama dengan G1X1 dikurang G2X2. Y3 sama dengan G2X2 dikurang G3X3. Sehingga secara umum kita bisa tuliskan YN-1 sama dengan GN-2, XN-2 dikurang GN-1, XN-1. Dan YN sama dengan GN-1, XN-1. Dan yang terakhir adalah mengenai teori 10.8.1 yaitu Optimal Sustainable Yield. Dalam bahasa Indonesia, teorema ini mengatakan bahwa Optimal Sustainable Yield diperoleh dengan memanen seluruh pohon hanya dari satu kelas tanpa memanen dari kelas lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Irene Putri dan saya akan menjelaskan tentang mencari optimal sustainable yield. Kita misalkan variabel LDKK adalah hasil atau uang yang diperoleh dari memanen semua kelas KK dan diketahui parameter pertumbuhan dan ekonomi. Berdasarkan teorema 10.8.2, kita akan mendapatkan nilai optimal sustainable yield adalah nilai maksimum dari persamaan tersebut dengan K sama dengan 2 sampai N. Teorema ini mengimplikasikan bahwa yang terpenting adalah bukan memanen dari pohon-pohon yang memiliki harga paling tinggi, tetapi kita harus memperhatikan parameter pertumbuhannya. Kita masuk ke dalam contoh soal pertama, diberikan kondisi sebagai berikut dan growth matrix sebagai berikut dengan nilai-nilai harga untuk pohon masing-masing sebagai berikut. Pertanyaan adalah kelas manakah yang harus dipanen seluruhnya untuk mendapatkan hasil optimal sustainable yield dan berapakah nilainya? Solusinya adalah dengan matriks G tersebut kita bisa mendapatkan nilai G1 sampai G5. Dan jika dimasukkan ke dalam teorema 10.8.2, kita perhatikan bahwa nilai terbesar adalah pada kelas ketiga. Maka kelas ketiga harus dipanen seutuhnya dan kita akan mendapatkan nilai 14,7 US dollar. Dengan S adalah jumlah pohon dalam hutan tersebut. Kita masuk ke dalam contoh soal kedua, yaitu diberikan sebuah hutan dengan growth matrix sebagai berikut dan nilai-nilai harga sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, kelas manakah yang harus dipanen untuk mendapatkan optimal sustainable yield dan juga berapa nilainya jika terdapat 1.000 pohon dalam hutan tersebut. Dengan cara yang sama, kita ketahui dan kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya ada pada kelas kedua. Maka kita harus memanen semua pohon dalam kelas kedua dan kita akan mendapatkan hasil 15.000 dolar jika terdapat 1.000 pohon dalam hutan tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 10. Terima kasih sudah mendengarkan.